ada syarat riwayat bacaan yang sampai kepada kita bisa diterima. Rukunnya 3. Yang pertama sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua sesuai dengan Rasm Utsmani, sudah kita jelaskan kemarin. Yang ketiga sanadnya sahih. Ya. Maksudnya di sini sampai pada derajat mutawatir. Derajat mutawatir. Nah, dilanjutkan tabel ya. Kita baca lafal wal laili id adbar. Ini Al-Mudaththir ayat 33. Pembahasannya rukun atau syaratnya secara nahwu oke ya. Betul ini secara nahwu betul. Kaidah bahasa Arabnya masuk. Rasm coba barangkali lupa rasm. Apa balat rasm balat? Garis-garis yang dikatakan Utsmani, garis-garis huruf kunjung. Kerangka ya, kerangka hurufnya. Nah, rasm ya, kalau rasm maka jangan dilihat harokatnya, jangan dilihat titiknya, jangan, tapi huruf-hurufnya itu ya, tanpa titik, tanpa harokat. Itu sesuai dengan rasm. Terus bagaimana kita lihat sesuai dengan Rasul Utsmani dalam riwayat yang lain? Coba dilihat footnote 131-nya. Al-Mudaththir ya, sebagian qiraat membacanya dengan wal laili idza dabar. Gitu. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan tulisan antara wal laili idza dabar dengan wal laili id adbar? Apa bedanya? Mana ada ain? Sama. Sama, rasmnya sama. Rasmnya sama. Wal laili id adbar dengan wal laili idza dabar sama. Nah, yang secara nahwu ya idza dabar itu masuk ya. Betul. Rasm sama betul ya. Sanadnya juga sahih. Bacaan ini derajatnya mutawatir dan masyhur. Dan sahih. Yang kedua, muttaqiina ala rafani fa khudrin wa abaqiriyah hisan. Asalnya kan muttaqiina ala rafin. Fa-nya disukun rafin. Khudrin wa abaqiriyin, enggak ada alifnya. Wa aba diganti wa abaqiriyin hisan. Ini kalau kita lihat footnote-nya baliknya, Ar-Rahman merupakan qiraat Abu Bakr. Bacaan seperti ini, Rafa Rifa Abaqiriyah. Ya, ini bacaannya Abu Bakr. Yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari jalur Asim Al-Jahdari. Yang secara sanad merupakan qiraat yang mutawatir namun tidak mencapai derajat masyhur. Allah alam masyhur itu seperti apa patokannya? Yang jelas ini tidak diterima, ya. Tidak bisa Mutawatir tidak bisa diterima. Makanya saya nggak ngerti derajat masyhur itu sampai apa. Allah alam. Tidak mencapai derajat masyhur. Kalau penjelasan lihat halaman 39. Iya, kitab yang lain, buku yang kalau mau merujuk ya bisa Duplikasi. alasannya insya Allah jelas begini ya. Karena secara Rasul dia nggak memenuhi syarat gitu. Secara Rasul tidak memenuhi syarat.
maka tertolak. Ahad ya. Keterangannya dia ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang sanadnya sahih, namun tidak mencapai derajat masyhur dan tidak sesuai dengan Rasul al-Utsmani. Itu sebutannya ahad. Sebutannya ahad. Meskipun mutawatir ya. Karena tidak sesuai rasulnya maka tertolak. Kemudian yang ketiga, malaka yaumaddin ya. Malaka yaumaddin. Hah? Ya maliki yaumiddin kan. Jadi malaka yaumaddin. Rasulnya sesuai. Coba dilihat footnote-nya. Bacaan tersebut tidak menyalahi nahwu, tidak menyalahi malaka, itu benar. Fi'il madhi ya. Yauma ad-din, yaumaddin termasuk apa? Dhorof kan. Ad-din mudhafun ilaih. Ini sesuai kayaknya. Benar. Nahwunya oke. Rasulnya juga oke, malaka betul. Bahasa Arab itu, yauma juga. Tulisannya betul. Sanadnya syadz, sanadnya dia tidak diterima, termasuk syadz. Apa syadz? Qiraat syadzah merupakan qiraat yang derajat sanadnya tidak sahih. Meskipun yang meriwayatkan orang yang adil, orang yang terpercaya, tetap itu selama tidak memenuhi syarat maka tidak diterima, tetap. Yang keempat, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Ke-6 yang merupakan bacaan maudhu' palsu, yakni bacaan yang diriwayatkan oleh seorang perawi tanpa memiliki asal usul yang jelas. Lafaz tersebut seharusnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Secara nahwu, rasm dan sanad semuanya tidak memenuhi kriteria. Coba kalau kita lihat secara arti coba apa artinya? Sesungguhnya yakhshallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari para hambanya itu, al ulama'u, adalah para ulama. Tapi diganti yakhshallahu min ibadihi ulama. Nah ini secara nahwunya. Nah secara nahwu nggak sesuai ya. Secara nahwu nggak sesuai ya. Maksudnya i'rabnya nggak pas. Saya Allah itu takut ya. Yakhshallahu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Allah itu takut, padahal yang takut itu hamba kan gitu. Dan yakhshallahu min ibadihi ulama enggak pas ya. Enggak pas lah ya, enggak, artinya membingungkan. Kemudian rasm ini al ulama ya, melihat al ulama itu kan ada wawunya di sini. Kemudian mimnya itu enggak pakai alif. Mimnya itu enggak pakai alif. Cara bacanya ulama begitu, meskipun ada alifnya di belakang. Makanya disitu ada sifar ya, sifar mustadir. Secara rasm juga dia tidak memenuhi.
sanadnya juga tidak memenuhi, dia maudhu' langsung. Lanjut Mas Andi. Berdasarkan rukun atau syarat tersebutlah muncul kualifikasi berdasarkan kesohihan qiraat. Adapun kualifikasi qiraat berdasarkan kesohihannya adalah sebagai berikut. 1. Qiraat shahihah, yakni qiraat as-sab' dan qiraat al-asyar yang semua orang wajib menerima karena telah memenuhi ketiga rukun atau syarat di atas. Sahabat itu 7 ya. Qiraat yang 7 dan qiraat al-asyr. Jadi qiraat 7 itu yang dibawakan oleh Imam Syatibi. Adapun asyr itu yang dibawakan oleh Imam Ibn al-Jazari. Wajib diterima ya. Jika memenuhi ketiga rukun ini maka wajib diterima. Lanjut yang kedua. 2. Qiraat dhaifah, yakni qiraat yang tidak memenuhi ketiga rukun atau syarat di atas, seperti qiraat ahad, qiraat syadz, qiraat maudhu' dan qiraat mudrot yang hanya boleh dijadikan untuk hujah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, mudrot itu ini bacaan yang disisipkan dalam Al-Quran oleh rawinya sebagai tafsir. Saya lupa contohnya. Ada contoh itu disisipkan di sela-sela ayat, padahal itu tafsirnya, maksud ayat tersebut. Tapi ini tidak bisa diterima karena ini tambahan dari perawinya, Jadi Al-Quran itu lebih ketat ya dari hadis. Tidak boleh tambah-tambahin. Ini maksudnya itu ya, apa itu? Bacaan Al-Quran itu yang ayat terakhir itu. Musa ada apa namanya salah. Bukan Pak. Bukan. Maksudnya yang mana? Tambahan yang mana? Ada sebagian yang datang dari salafus saleh. Atau karang? Iya, sekarang kan apa ya? Tafsir. Misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, jadi qiraahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dalam masalah au ukhtun min ummin akhrajaha Sa'id bin Mansur wa ka qiraatin Ibn Abbas laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fi mawasimil hajj akhrajaha al-Bukhari. Nah, coba
akhun au ukhtun. Ini An-Nisa ya, An-Nisa awal-awal tentang ayat waris ayat 11. Akhun ayat 12 ya berarti ya. Nah, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Kita buka mushaf. Ayat Ya 12. memahami ini. Ayat 12 ya. An-Nisa 12 ya. Itu kan ada lafaz ayat 12 yang baris nomor 0 itu. Baris 7. Karena bodoh. Ya, baris 7. Walahu akhun au ukhtun. Falikulli wahidin minhum as-sudus. Maka masing-masingnya itu mendapatkan 1/6. Nah, di sini ada penafsiran ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walahu akhun au ukhtun min ummin gitu. Au ukhtun min ummin, saudari seibu. Ya, saudari perempuan ya, saudari dari ibu. Nah, padahal dalam ayat itu cuman akhun au ukhtun, gak ada min umminnya. Nah, itu kan istilahnya tambahan maksud penafsiran. Maksudnya ukhtun itu saudari seibu. Sih kalau yang di terjemahan RI itu biasanya ada dalam kurung Nah, itu satu. Itu ditambahkan di dalam Al-Quran yaitu mudrojim, kayak terima, nggak bisa. Itu namanya mudrojim. Paham Pak? Ini lemak kan ada terjemah ya, biasanya itu ada dalam kurung bisa tambahan dalam di terjemahan. Nah ini loh baris 7 walahu akhun au ukhtun. Nah dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Yang itu sih. nah ini kan seorang saudara perempuan seibu dalam kurung kan, itu tambah ini akhun walahu akhun au ukhtun min ummin gitu. Padahal ini maksudnya itu penafsiran sebenarnya, tafsir, bukan termasuk Al-Qur'an gitu. Bukan termasuk ayat ya? Berarti Bukan termasuk ayat. Nah, itu tambahan dari perawi, ya itu namanya mudraj. Jadi pahami. Paham. Langsung. Just. Ada juga yang lain seperti itu sebenarnya contohnya. Nah, Tapi itu boleh dibaca. hah? Itu boleh dibaca. Nggak boleh, nggak boleh. Isinya enggak ada. Di situ enggak ada. Arabnya nggak ada. Cuma terjemahannya aja yang Min umminya ada. aja nggak boleh. Kalau ukhtunnya ya. Min ummi itu tafsirannya, tapi kelebon di Al-Quran gitu. Nah itu nggak boleh terbaca min umminya. Itu namanya qiraat mutarajim. Yang hanya boleh dijadikan untuk hujjah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi dari qiraat yang disebutkan yang dhaifah, kemudian ahad, syadz, mungkin juga mauqu ya, mudraj, itu semuanya ya ini boleh untuk mendukung penafsiran saja. Misalnya penafsirannya ayat ini adalah A. Setelah membawakan dalil-dalil yang kuat, lebih kuat lagi ini buktinya ya. Buktinya ada juga ya, qiraat syadz misalnya bawakan juga begini, ya di situ nggak bisa diterima dari sisi
prosesnya mungkin ya, atau dari sisi nahwunya, sanadnya lah ya, sanadnya. Tapi kan dia ini termasuk yang mendukung, termasuk yang Kalau yang mau itu apa boleh tetap jadi rujukan pelajar? ya Allah lah kalau untuk yang ini Pak Anies yang boleh Allah. Untuk ini palsu ya, kayaknya nggak boleh kalau palsu ya Allah. Ustaz, kalau orang awam yang baca Quran tidak tahu tuh nahwu, rasul atau sanad, Nggak pernah apa? nggak tahu tuh apa tuh nahwu, rasul atau sanad. Sama, saya juga nggak Makanya tahu, itu Pak. baca biasa gitu. Apa ini rasul? Enggak apa-apa. Berarti masa bacaan itu benar, tapi kita tidak tahu apa tuh nahwu, rasul atau sanad. Nggak apa-apa Pak, kita kan sudah terima nyepak Pak. Di situ sudah bahasanya ulama. Itu kan betul salah baca ya. Kita tadi jadi Dia nggak boleh. itu aja toh. Pokoknya yang ada di sini, yang ada di Al-Quran sekarang ini sudah sahih itu sudah. Ini qiraah sahihah. Kita tinggal baca kok. Ada dipikir, kira boleh dipikir bener tak salah. Iya, salah satu nggak tahu rasulnya. Mungkin maksudnya Pak Gatot itu ketika baca kan melakukan kesalahan yang harusnya seperti ini nama apa? Nama yang salah. Kita melakukan kesalahan gitu. Kalau kita salah baca nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak dosa. Kecuali sengaja. Sengaja tahu maknanya, wah hancur. Iya, apalagi merusak, Rusak. malah bisa kafir. Betul. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau salah, Sama tahu maknanya kita harus apa? Hancur. baik. Sekarang masuk ke nomor 4, manfaat adanya keragaman qiraat. Ayo Mas, nanti wa'alan. 4. Manfaat adanya keragaman qiraat. Manfaat dari adanya keberagaman qiraat Al-Quran adalah seperti berikut. 1. Memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dalam membaca Al-Quran dengan qiraat yang dikuasai sebagai wujud kasih sayang atau rahmat dari Allah Ta'ala. Baik, ini ya kemudahan untuk kemudahan dari Allah. Karena Allah itu maha pengasih, penyayang, sayang kepada hamba dan muslimin, sehingga dikasih kemudahan. Agama itu mudah. Sisi pilihan mana yang mudah sesuai dengan apa yang lisannya mudah mengucapkan. Kalau orang sebagian orang Arab mudah dengan cara mengimalahkan, maka pakai yang mudah imalah, begitu. Kalau kita mana yang di antara mudah? Yang mudah hafaz, ya sudah pakai hafaz. Paling mudah itu hafaz. Kalau seandainya ada yang pakai yang enggak, mudahnya pakai yang imalah-imalah. Itu bentuk kemudahan dari Allah. Itu faidah dari Allah menurunkan keberagaman cara baca Al-Quran untuk mempermudah kaum muslimin. Cara baca Quran pun dipermudah juga. Ibadah-ibadah yang lain juga dipermudah. Lanjut kedua. 2. Memberikan bukti tentang kedalaman isi kandungan Al-Quran, termasuk dalamnya qiraat Al-Quran. Dan memberikan bukti tentang kedalaman isi kandungan Al-Quran, termasuk di dalamnya qiraat Al-Quran. Termasuk misalnya dulu saya contohkan yang fatabayyanu fatasabbatu, itu ada pembahasan dari khutbah. Ada pembahasannya apa makna dari fatabayyanu fatasabbatu. Itu ada. Ada kitab judulnya itu Al-I'jaz fil Qira'at al-Ashr pokoknya membahas tentang mukjizat Al-Quran, mukjizat qiraah, tentang qiraah.
mukjizat ditinjau dari mukjizat Al-Quran, ditinjau dari ilmu qiraat. Ada kitab baru, artinya diterbitkan di ulama mu'asirin. Bahkan ada juga dalam sisi tajwid, teman. Yang saya ingat itu unik. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Coba. Ini i'jaz mukjizat Al-Quran yang dari sisi tajwid, ya, melalui jalur yang membaca mad jaiz munfasil 4 atau 5. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Coba, apa artinya? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah. Ma di sini siapa? Apa-apa. Tuhan kan? Ma itu Tuhan. Ta'budun yang kalian sembah. Siapa? Tuhan siapa berarti? Berhala. Tuhannya orang kafir kan? Ma di sini dibaca 2 harokat saja. Ma ta'budun, Tuhannya dibaca 2 harokat. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Siapa yang di sini apa yang aku sembah? Allah. Dibaca dengan 4 atau 5. Ma a'bud. Panjangkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-ijaz dari sisi tajwid. Dari sisi tajwid. Makanya sampai ada yang diistilahkan dengan mad ta'zim. Mad ta'zim. Apa itu mad ta'zim? Ada nggak di sini? Mungkin ada ya. Sabar, masih import 5. 2 tahun lagi. Gak ada di Syafi'i itu mad ta'zim juga. Masalah lihat ini. Jadi termasuk mukjizat Al-Quran itu memberikan cara baca yang banyak beragam itu untuk menunjukkan kedalaman isi kandungan Al-Quran. Lebih dalam lagi Al-Quran. Cobalah ya nanti saya contohkan sedikit ya, kalau ingat dan tidak malas ya. Malas ketik apa gitu. Tentang bukti keberagaman qiraat itu menunjukkan makna yang dalam. Beda lafaz masing-masing memberikan makna yang dalam. Semakin memperkaya Al-Qur'anul Karim. Kayak tadi mah dipanjangin 2 harokat sama 4 5 itu beda Ustaz. Apanya beda? Panjangnya, iya panjangnya juga. Maknanya. Beda apa ya maksudnya? Maknanya. Maknanya iya. Maknanya beda. Maknanya kan tadi ma ta'budun itu hanya orang kafir. Ma a'bud kami sembah itu Allah. Aku sembah. Di sini ma ta'budun dibaca 2 harokat itu hanya orang kafir untuk merendahkan Tuhannya mereka. Itu 2 saja. Adapun Allah ma a'bud dibaca 4 kali. Atau bahkan dalam riwayat Imam Warsh dibaca 6.
Ada juga ijaz dari sisi rosem, apa tulisan rangkanya. Contoh misalnya tak marbutoh dan tak terbuka. Imro'atun, al-imro'ah, wanita. Dalam bahasa biasa itu kan tertutup semua. Tak marbutoh kan, imro'atun. Dalam Al-Quran ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Imro'atun. Ya, setiap yang menggunakan tak terbuka pasti bersuami. Ya, kalau tertutup itu secara umum wanita. Ya, Imro'atu Aziz, ya, Imro'atu Fir'aun itu terbuka semua. Imro'atu Imron terbuka juga. Pokoknya yang dimudhafkan kepada suami. Sudah bersuami terbuka. Kalau belum bersuami tertutup. Ya. Itu termasuk ijaz rosem dari sisi rosem. Ada juga yang ijaz dari sisi adad jumlah. Banyak ya, ijaz itu banyak yang menyebutkan jumlah-jumlah. Nah, yang ketiga lanjut. Tiga, memberikan bukti bahwa Al-Quran benar-benar diturunkan dari Allah Ta'ala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Memberikan bukti bahwa Al-Quran benar-benar turun. Ya, karena Nabi Muhammad dianggap ya, dia kan ummi, nggak bisa cara bisa tulis kan. Gimana bisa menyebutkan isi Al-Quran seperti itu? Aneh. Termasuk mukjizat Al-Quran. Semakin menguatkan kenabian beliau itu menguatkan macam-macam. Tidak bisa baca tulisnya itu sampai akhir hayat atau cuma awal-awal aja? Nah, ini sempat dulu yang dibahas. Ini yang menyebabkan ada khilaf ulama, apakah rosem itu tauqifi atau ijtihadi. Ya. Tauqifi atau tauqifi? Tauqifi. Ya, tauqifi itu apa katanya dari Allah dan Rasul, tauqifi. Ijtihadi apa? Hasil dari kerja keras para ulama. Ya, mengerahkan pikiran, ya, tenaga, waktu untuk menghasilkan suatu ijtihad. Ya, apakah Rasul ini tauqifi, paten? Apakah ijtihadi? Itu khilaf ulama. Khilaf ulama. Yang mengatakan tauqifi, ya, karena kan ketika Al-Quran turun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk nulis, ya. Nah, setelah itu kan di cross check sama Nabi, gimana misalnya kayak apa. Kemudian mana? Kalau seperti itu berarti kan tauqifi. Ada yang mengatakan ijtihadi. Pendapat yang pertengahan yang saya tulis, yang saya pegang itu adalah bukan tauqifi. Karena Nabi